Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau rekomendasikan case Poco X6 Pro, guys ya. Ini ada 3 case yang menurut saya teman-teman wajib punya nih. Ini keren-keren. Nah, tapi sebelumnya di sini kita coba bahas dulu nih ya. Ini case bawaan dari Poco X6 Pro. Nah, ini keren sih guys ya, karena seri-seri sebelumnya untuk Poco itu dia bening guys ya. Nah, kalau ini sekarang sudah black seperti ini dan ininya seperti ini modelnya. Ini keren banget sih menurut saya. Cuman ya kekurangannya di sini ini terlalu terbuka ya untuk kameranya. Jadi tidak ada perlindungan ekstra buat kameranya. Nah, seperti itu guys untuk case bawaannya. Nah, makanya di sini saya rekomendasikan 3 case yang ada proteksi di kameranya, meskipun ya untuk di bagian bam-bam kameranya itu masih nongol guys, tapi itu bagus banget, recommended guys ya. Nah, di sini untuk Poco X6 Pro saya ini sudah saya pasang skin bagian belakangnya guys. Nah, ini dia ya. Ini keren banget, dan ini pasang skin yang area kameranya setengah mati cuy. Ini susah banget ngepasinnya tuh. Ngepasin dengan yang bawah ini susah banget guys. Tapi ya di sini sudah terpasang jadinya seperti ini. Dan ini keren banget loh guys ya. Nah, kalau kita coba pasang dengan case bawaan juga, ini jadi keren banget ya. Jadi ada motifnya gitu. Untuk di bagian area kamera ini jadi ada motifnya. Wih, ini keren banget guys ya. Oke. Nah, langsung aja di sini saya coba perlihatkan teman-teman ya untuk rekomendasi case-nya nih. Di sini ada 3 case. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini dia. Nah, yang pertama ini case-nya itu modelnya seperti ini ya guys. Nah, ini yang kedua seperti ini, yang ada aluminium alloy-nya. Dan ini teman-teman kalau misalkan nggak mau ribet buka copot case, tinggal pakai yang ini aja dengan cooler yang magnetik, tinggal ditempel aja seperti ini guys. Dan kemudian satu lagi di sini ada dari AIMO series ya. Nah, ini dia teman-teman, ini keren banget. Yuk kita langsung saja coba dibuka aja ya teman-teman. Kita coba buka dan ya ini dia. Oke. Nah, ini dari AIMO ya. Tuh. Modelnya seperti ini guys. Ini keren sumpah. Dan ini kokoh ya. Tuh. Ini perpaduan antara soft case dan hard case. Nah ya, ini keren banget asli. Ini premium parah seriusan guys. Nah, kita coba bahas dulu dari yang pertama tadi ya. Nah, yang satu ini keren banget ya teman-teman. Ini yang pinggirnya seperti ini tipis. Ini perlindungannya di bump sebelah sini dan sebelah sini. Cuman memang area sebelah sini untuk frame-nya itu memang agak kebuka ya guys. Jadi kalau misalkan jatuh, pok, itu langsung ke frame-nya. Beda halnya dengan yang model kayak gini. Nggak langsung kena frame tapi kena ini dulu. Jadi ini sebenarnya lebih terproteksi. Nah, cuman di sini ini pilihan aja sih yang suka model ya kekinian. Kalau menurut saya sih ini udah keren banget guys. Dan ini sebenarnya cocoknya sih buat ya HP-HP dengan layar curve ya, atau dengan layar melengkung. Nah, ini cocok dengan menggunakan case seperti ini cuy. Seperti itu ya. Ini juga sudah dapat seperti ini ya. Dan ini tuh bukan plastik ya. Ini tuh besi guys. Ini tuh besi ya. Nah, ini juga sambungannya besi. Nah, ini disambungkan ke sini. Jadi ya ini bisa digantikan ke sini. Jadi bisa aman kalau jatuh kan seperti itu. Ush. Kalau jatuh kan ke kail ya gini. Nah, gitu teman-teman. Oke, jadi menurut saya sih ini keren nih teman-teman. Langsung aja kita coba tes ya. Kita coba pasang nih. Saya juga ini beli 3 set ini untuk Xiaomi 13T guys. Cuman ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan di sini buat Xiaomi 13T. Nanti kita coba bahas juga ya sekalian aja di video kali ini. Oke, kita coba buka dulu teman-teman. Ini case bawaannya. Nanti kita simpan aja ke dusboxnya lagi. Nah, ini dia, kita coba pasang. Nah, teman-teman lihat. Ini presisi banget ya. Tuh. Ini kalau seperti ini kan lebih terproteksi, nggak langsung boom. Kalau misalnya kesini kan, oh ini kesini dulu, nggak langsung ke kameranya. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, tuh ada gantelannya. Lihat teman-teman, lebih detail ya. Ini keren banget ya. Kalau gini sih nggak kelihatan, tapi kalau pas diginiin tuh ya, motif dari si skinnya kelihatan di sini. Ini keren loh ya, asli. Ini teman-teman wajib punya deh case model kayak gini ya untuk si Poco X6 Pro nya.
Oke, dan ini gantelannya. Selanjutnya di sini kita coba lihat yang ada aluminiumnya guys. Nah, yang ada aluminiumnya ini kita coba pasang, dan ini presisi banget ya. Ini juga presisi banget tuh teman-teman. Pinggir-pinggirnya ini presisi banget ya. Tuh, bawah juga sama, atas sama. Ini belakangnya jadi seperti ini cuy. Ini keren banget ya. Kalau masalah kamera di sini nggak ada masalah, nggak ada efek ke bagian kamera ya. Mau pakai ultrawide aman di sini. Nah, ini aman tuh. Jadi ini juga sama, aman semuanya. Ini aman semuanya, nggak masalah cuy ya. Nggak bakalan ada pignet. Nah, justru nanti yang masalah itu di Xiaomi 13T. Nanti kita coba lihat guys ya. Nah, ini udahlah pokoknya mantap ya. Nah, kita coba satu lagi yang dari Aimo ya, Ducis ya teman-teman. Nah, ini so kita coba pasang. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Tuh. Wih, cakep. Nah, kenapa saya sarankan buat teman-teman yang pakai Poco X6 Pro harus punya ketiga case ini guys ya. Nih, ini keren-keren loh ya. 3 sudah cukup ya. Kalau bosan pakai yang ini, pakai yang ini, atau pakai yang ini. Kalau saya sih untuk dipakai game pakai yang ini guys ya. Kalau buat outdoor keluar misalkan mau apa gitu kan, kegiatan, saya pakai yang ini. Dan ini buat style aja nih, ini buat gaya-gaya aja nih, misalkan lah mau ke mall atau jalan-jalan, saya pakainya yang ini guys gitu ya. Jadi ini mantep banget seriusan untuk si case Poco X6 Pro yang ketiga ini. Nah, kalau misalkan masih ada nih stoknya guys, langsung aja di check out, langsung aja dibeli. Nanti saya sertakan di deskripsi untuk link pembeliannya ya. Jangan sampai kehabisan cuy. Oke. Nah, ini saya bahas selanjutnya di Xiaomi 13T. Nah, ini guys ya. Yang jadi masalah sebenarnya di Xiaomi 13T itu di lensa ultrawide-nya. Nah, rata-rata nih ya, untuk di lensa ultrawide ini itu kecil cuy. Untuk lubang ininya kecil. Jadi nanti malah muncul pigment seperti itu, ya. Nah, ini juga kasusnya sama dengan yang case seperti ini nih. Saya sudah beli juga. Tuh, ini dia teman-teman case-nya. Cuman di sini ya masalahnya ininya kecil, tapi di sini saya sudah akali, ini saya sudah bore ya teman-teman, dan ini ukurannya saya samakan dengan yang Ducis atau dari Aimo. Nah, saya juga beli dari Aimo guys. Nah, ini dia ya, ini dari Aimo. Kalau dari Aimo ini memang nggak pernah gagal cuy. Nah, apalagi di sini ya ada kasih tambahan lubang ini untuk memperlihatkan Leica-nya. Jadi identitas Leica-nya nggak hilang di sini. Nah, idealnya seperti ini cuy, lubangnya ya. Ini tuh terlalu kecil, aslinya tuh terlalu kecil. Nah, jadi saya disamakan lubangnya dengan yang ini. Tuh, teman-teman ya, samakan dengan yang ini, jadi ini nggak ada pigment. Nah, kalau dari Aimo sendiri ini seperti ini guys. Nah, kita coba pasang ya di Xiaomi 13T untuk yang satu ini. Nah, teman-teman lihat tuh. Ini mewah banget loh, seriusan. Ini keren banget guys. Untuk case yang model seperti ini, cuma memang kekurangannya di Xiaomi 13T ininya harus digedein ya, harus diakalin lah. Dibuat sendiri gitu. Kecuali sih yang buatnya atau tokonya ataupun yang produksinya dikasih saran. Saya juga sudah buat pernah bikin saran sih buat tokonya. Kalau bisa yang ultrawide-nya lubangnya agak gede gitu guys. Nah, mudah-mudahan sih kalau misalkan nanti teman-teman beli di toko yang sebelumnya saya beli ini ya teman-teman ya, itu ini lubangnya sudah dimodifikasi atau sudah digedein seperti ini, jadi tidak ada pigment. Nah, sekarang ini tidak ada pigment ya. Kalau kita masuk ke dalam kamera ultrawide aman guys, tuh tidak ada pigment sama sekali di sini. Sebelumnya ini ada pigment banget ya. Kalau lensa tele 2 kali dan lensa utamanya itu aman, nggak masalah guys ya. Nah, tuh sekarang aman, tidak ada pigment seperti itu guys. Oke, nah ini untuk yang ini, case yang ini. Nah, kemudian masalah lain juga muncul di case yang model kayak gini nih. Nah, aslinya tuh seperti ini guys. Yang ini tuh aslinya seperti ini. Nah, makanya ini juga nanti saya mau akali nih. Ukurannya saya mau samakan dengan yang Aimo ini. Biar ini bisa kepake kamera ultrawide-nya gitu ya teman-teman. Tuh, ini kekecilan. Jadi kalau misalkan kita coba pasang nih ya di Xiaomi 13T, lihat teman-teman.
Nah, jadi jangan sampai teman-teman salah pilih sih ya, sebenarnya gitu. Kalau memang teman-teman ingin pakai yang model kayak gini, ya ini harus diakalin gitu, atau minta request ke tokonya lubang untuk ultrawide-nya digedein. Nah, soalnya kalau nggak digedein dia ada pignet, lihat tuh ya, nih bagian pinggirnya nih tuh, jadi ngebulat seperti ini tuh ya. Nah, ada pignet, jadi nggak aman di sini guys, untuk jadi kayak piece A gitu ya. Nah, ini ada pignet karena ini lubang dari ininya terlalu kecil gitu guys ya. Nah, tapi kalau kita coba pakai yang AIMO nih teman-teman ya, yang AIMO, nah yang ini yang paling sering saya pakai tuh pakai yang ini, karena ini si Xiaomi 13T suka saya pakai syuting di luar ya. Nah, kalau ini keren cuy, tuh ini juga tanpa harus kita modifikasi, ultrawide-nya udah aman tuh, udah nggak ada pignet ini, seperti itu guys. Oke. Nah, ini sekalian aja ya saya bahas dengan Xiaomi 13T. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Ini rekomendasi saya nih untuk si Poco X6 Pro ya. Nah, saya sih bener-bener suka dengan yang ini guys. Nah, ini nih. Ini keren banget loh. Tuh, lihat. Gini aja. Wah, itu HP apaan tuh? Gitu ya. Lihat. Modelnya keren banget. Ya, ini kalau mau jalan-jalan main saya pakai yang ini guys, case-nya. Kalau mau outdoor kerja atau apa pakai yang ini. Nah, ini kalau buat mau game saya pakai yang ini. Gitu guys ya. Oke, jadi itu aja teman-teman di sini untuk rekomendasi case buat si Poco X6 Pro. Ini keren pokoknya. Wajib teman-teman punya ya ketiga case ini. Oke, itu aja dan semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke.